Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak mohon wabarakatuh. maaf, saya ganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas PPG nih Pak. Jadi memang ditugaskan untuk mewawancarai waka kurikulum, terutama bidang kurikulum nih tentang pembelajaran, proses pembelajaran yang ada di SMKN 1 Jatibarang ini. Jadi di sini saya harus menganalisis sebuah masalah Pak yang ada yang terjadi di sekolah kita, di murid kita dan juga di guru-guru kita juga. Ini Pak, saya langsung aja ya Pak ya Lutfi ya. Yang pertama nih Pak, saya pengen nanya ke Bapak untuk proses pembelajaran di SMKN 1 Jatibarang ini, menurut Bapak apakah sudah berjalan dengan baik atau justru malah di dalamnya itu proses pembelajarannya kurang menarik gitu loh Pak, dengan adanya tingkat numerasi yang rendah dan juga literasi di SMKN 1 Jatibarang ini. Bagaimana Pak? Kalau menurut analisa saya dari apa yang sekarang dilaksanakan di SMK Jatibarang khususnya di bidang literasi, numerasi, kondisi pembelajaran, kalau melihat dari sebelumnya COVID dengan sekarang, menurut saya secara efektivitas itu lebih baik. Satu lebih baik karena apa? Kita di sini ada proses pertemuan tatap muka, walaupun belum optimal, ya. Betul. Namun dari segi efisiensi, efektivitas, kemudian daya serap, saya rasa ada peningkatan pasti, mau tidak mau satu itu. Kedua ada kelemahan, ya kelemahannya ada di mana? Mungkin prosesnya yang belum optimal karena pembiasaan dari daring ke non daring itu perlu penyelesaian yang luar biasa, terutama dari kebiasaan. Ya itu yang menjadi catatan khusus. Kalau menganalisa proses yang sekarang terjadi dari kegiatan KBM itu dari awal terutama pagi, kalau membandingkan, bukan membandingkan tapi belajar dari pengalaman sebelumnya, itu kita sebenarnya udah bagus. Hanya ketika durasinya panjang sampai sore, kita mengakui masih ada kelemahan di sana sehingga prosesnya belum bisa optimal. Namun itu kita perlu evaluasi dan terus tingkatkan. Mungkin itu yang pertama itu seperti itu. Tapi kalau dari analisa yang saya lihat Pak, tadi Bapak bilang sesudah pandemi dan sebelum pandemi memang terjadi penurunan drastis tentang proses pembelajaran gitu kan, dimana anak sudah terbiasa dengan gamenya, dengan gadgetnya, ya kan Pak. Tapi apakah ini justru strategi yang tepat untuk seorang guru memblended learning gitu loh, blended learning antara teknologi dengan materi yang ada gitu? Apa justru malah jadi makin rendah gitu loh untuk motivasi belajar anaknya? Kalau untuk tentang teknologinya, dari apa yang didapat ketika daring, maka ada pembelajaran tentang aplikasi teknologi, dan sekarang luring, maka yang terjadi adalah pertemuan tatap muka. Dua kelebihan ini ketika kita lihat sisi positifnya, betul akan terjadi blended learning, dan itu terjadi. Penggunaan media belajar, hasil karya siswa menggunakan media IT dan seterusnya itu bisa dioptimalkan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka bertahan dengan durasi yang lebih panjang. Betul. Pada saat luring, kita sudah jam full 100% normal, sehingga maka ada daya tahan otak atau daya tahan yang berbeda antara daring yang jamnya mungkin sebentar dengan luring yang otomatis mereka lebih panjang, dan inilah yang coba untuk diperbaiki supaya mereka memiliki endurance atau daya tahan terhadap proses pembelajaran yang baik. Betul. Bagaimana tentang motivasinya? Apabila kita secara konsisten dan kontinu menjalankan ini, maka saya rasa motivasinya akan muncul dengan sendirinya karena mereka akan terbiasa. Pertama terbiasa dulu. Kalau untuk motivasi apa kita terkait motivasi intrinsik atau ekstrinsik, saya rasa selama ini yang berjalan banyaknya ekstrinsik. Betul. Dipaksa, dipush, didorong atau digali. Betul. Intrinsiknya memang kita masih membangkitkan untuk bisa lebih optimal. Okay. Saya rasa seperti itu. Betul, Bapak. Ini masih nyambung tentang pedagogik nih Pak. Menurut Bapak nih, motivasi belajar kita yang rendah, kesulitan belajar kita juga sudah lumayan banyak trouble-nya gitu kan di proses pembelajaran. Ada nggak sih Pak pengaruh dari si guru tersebut karena memiliki
gaya belajar atau misalnya memiliki proses pembelajaran yang cuman itu saja seperti ceramah saja gitu. Ada pengaruh nggak terhadap motivasi belajar murid? Baik. Begitu Pak. Saya coba luruskan ketika di awal tadi bagaimana ketika keadaan motivasi siswa kita yang rendah. Sebetulnya kalau menganalisa ke sana, apakah motivasi belajar mereka rendah? Tidak semua. Ada beberapa yang bagus. Tapi ketika apakah berpengaruh motivasi belajar siswa dengan cara guru mengajar, dengan metode pembelajaran yang dipakai oleh guru, berpengaruhkah? Sangat berpengaruh. Maka dari itu metode pembelajaran guru itu kita tidak bisa mengandalkan hanya satu metode saja dengan kondisi siswa yang beragam. Maka ada metode diferensiasi yang salah satunya mengakomodir beberapa metode pembelajaran yang disatukan dalam pembelajaran tergantung dengan kebutuhan siswa. Walaupun pada prakteknya itu memang memerlukan proses pendalaman yang lebih lanjut, namun secara umum bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa itu memang dipengaruhi banyak faktor, terutama guru, metode pembelajaran yang dikuasai oleh guru. Saya rasa seperti itu. Nah, menyambung lagi nih Pak dengan metode mengajar guru. Apa sih yang harus dilakukan untuk bisa membuat guru-guru tersebut memvariasikan lebih kreatif lagi untuk menguasai proses pembelajaran di kelas? Apa yang harus dilakukan sekolah supaya kompetensi guru dalam menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif untuk dipraktekkan di kelas? Karena pada dasarnya ada guru yang memang lebih suka ya udahlah konvensional aja atau udah terbiasa seperti itu sehingga akibatnya tidak student center gitu kan, jadi tidak berdampak pada murid. Nah, apa yang Bapak yang dilakukan oleh sekolah? Kita pertama tarik dulu basically tidak semua guru itu mempunyai latar belakang atau background pendidik atau ilmu kependidikan. Satu itu, terutama di SMK. Dan ini menjadi suatu hal yang memang menjadi PR besar bukan hanya di sekolah kita tapi di banyak SMK. Kenapa? Seorang pendidik maka dia akan belajar pedagogis, tidak hanya sektor keterampilan secara motoris. Ada beberapa aspek motoris, kognisi, kemudian ada afeksi, ya kan? Termasuk di dalamnya secara holistik di pendidikan keguruan itu dipelajari. Maka ketika ada SMK yang membolehkan dari industri dengan basic bukan dari pendidikan, maka akan berbeda konsep yang dibawa adalah lebih banyak ke psikomotor otomatis. Nah, ketika itu masuk ke dalam ranah pendidikan menjadi seorang guru, maka mau tidak mau pertama yang harus dilakukan adalah terbuka dengan perubahan. Kenapa terbuka dengan perubahan? Banyak orang baik dari pendidik maupun tidak non kependidikan ketika sudah nyaman dalam satu posisi, ketika sudah terbiasa melaksanakan itu, dengan adanya perubahan itu kadang tidak mau mengikuti atau tidak bisa mengikuti. Permasalahannya ada di sana. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang baru itu sulit terserap dan sulit diaplikasikan otomatis. Dan itulah permasalahan besar yang ada di sebagian besar, saya rasa di sekolah kita pun ada, walaupun ada beberapa yang mengikuti. Mungkin analisa saya seperti itu. Bagaimana supaya itu bisa terjadi? Sekolah menindaklanjuti. Saat ini sekolah kita itu saya rasa optimalisasi dari pengembangan kompetensi guru itu sudah luar biasa. Betul. Contohnya apa? Dengan beberapa kegiatan yang dalam satu semester terakhir ini kita pengadaan pengembangan kompetensi guru luar biasa. IHT kita jalan, pengembangan kompetensi guru, mereka mau diklat keluar di support, baik itu dari segi instansinya, biayanya, sampai dengan hal-hal yang lain. Jadi untuk sekolah itu memberikan peluang ke arah sana. Hanya tinggal dikembalikan ke personal masing-masing, mau berkembang atau tidak. Betul. Itu mungkin. Oh iya, berarti kurikulum sudah memberikan treatment kepada guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan menggunakan IHT gitu ya Pak, jalur-jalur diklat dan yang lainnya. Betul Pak. Terus satu lagi nih Pak, berbeda mungkin dengan topik yang tadi kita bicarakan, yaitu karena kita itu memberikan peluang bagi siapapun yang ingin menjadi peserta didik SMKN 1 Jatibarang ini, ada beberapa murid yang memang ABK Pak, berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana Bapak bisa memenuhi kebutuhan belajarnya karena memang berbeda dan mereka juga termasuk lamban untuk menerima materi. Nah, apa yang dilakukan kurikulum untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Saat ini sekolah itu memang diharuskan
bisa juga sebagai sekolah inklusi. Artinya walaupun ada siswa yang berkebutuhan khusus, itu harus wajib dilayani oleh sekolah. Kebetulan sekolah kita juga ada satu. Bagaimana sekolah menyikapi ini, khususnya dari kurikulum, itu memang kita tidak menyiapkan strategi khusus karena jumlah siswa inklusi tersebut hanya satu itu. Kedua, kemudian bahwa untuk pendidikan inklusi bagaimana guru bisa memenuhinya itu sangat terbuka, karena salah satu materi pelatihan yang dibuka oleh pemerintah adalah pendidikan inklusi. Betul. Itu sudah terbuka, dan ketika ada kebutuhan seperti itu, seorang pendidik beda dengan seorang pengajar. Betul. Ketika pendidik merasa bahwa ada suatu kebutuhan yang harus dia layani terhadap siswanya, maka dia akan berupaya untuk memenuhinya, baik itu daripada meningkatkan kompetensi dirinya, baik di dalam maupun di luar. Dan itu saya kira sangat terbuka. Orang bisa dengan mencari sendiri atau diberikan tempat untuk pelatihannya. Jadi sangat terbuka peluang ke sana. Jadi seperti itu menurut saya. Untuk pelayanannya saya rasa yang paling penting adalah bagaimana guru tersebut memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, minimal seperti itu. Baik, Bapak. Nah, menyambung lagi dengan ABK, Pak. ABK ini termasuk anak yang spesial, di mana mereka itu adalah butuh bimbingan khusus dari guru atau wali kelasnya secara intensif. Bahkan juga bisa jadi ada nggak Pak keterkaitan untuk membantu kolaborasi antar BK dengan guru tersebut, maksudnya wali kelas tersebut. Dan juga satu lagi nih Pak, karena di sini pasti adanya bullying karena memang berbeda gitu kan. Nah, bagaimana Bapak bisa menyikapi adanya ABK tersebut dengan memberikan pemahaman kepada anak peserta didik yang lain bahwa ini loh bagaimana kita bisa memperlakukan anak ABK tersebut. Bagaimana Bapak untuk bisa mensosialisasikan seperti itu? Prinsipnya begini, setiap guru itu adalah pendidik. Ketika seorang pendidik, maka secara holistik dia menangani kebutuhan siswa yang baik itu berkebutuhan khusus atau tidak berkebutuhan khusus. Satu itu. Kemudian bagaimana supaya anak berkebutuhan khusus itu tidak terjadi bullying, tidak terjadi perundungan? Apakah BK itu bekerja sama? Secara manajerial, secara tupoksi itu sudah tercantum, dan mereka sebagai pelaksana tupoksi masing-masing itu memahami. Namun saya akui memang titik lemahnya adalah belum semua bisa teroptimalisasi. Karena apa? Setiap orang pemahaman terhadap proses ini mungkin tidak sama. Langkah atau upaya supaya ini bisa diminimalisir bullying dan sebagainya bagaimana? Memang optimalisasi wali kelas. Wali kelas itu perannya menjadi orang tua siswa di sekolah. Karena lebih intens ya Pak. Betul, lebih intens. Sehingga dia mempunyai tugas, mempunyai panggilan yang lebih dibanding guru-guru yang lain, karena menangani anaknya secara khusus, diamanahi secara khusus untuk mendidik anak-anaknya dari berbagai permasalahan. Betul. Namun sebagai guru mapel lebih aware dalam arti kata, sebagai seorang pendidik, ketika anak berkebutuhan khusus, maka konsep berpikir apa yang dilaksanakan terhadap anak berkebutuhan khusus akan berbeda dengan yang lain. Itu adalah konsep pendidik. Secara naluri itu seharusnya terjadi. Mungkin itu saja yang sementara bisa dilakukan. Dan bisa jadi capaiannya pun direndahkan ya Pak, pencapaiannya atau diturunkan atau bagaimana? Untuk capaian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut. Kalau kita bilang direndahkan, tidak ya? Karena optimalisasi dari masing-masing potensi itu berbeda. Mungkin ketika digali, anak berkebutuhan khusus ini dia memang secara fisik tidak ada masalah. Namun ada kebutuhan khusus yang kebetulan sekolah kita itu secara penalaran agak sedikit berbeda. Namun ketika digali, ada satu kelebihan yang pasti mereka punyai, dan tugas kita semua termasuk guru-guru dan wali kelas juga sama, walaupun tidak ada pembebanan terhadap wali kelas, tapi saya rasa lebih ke panggilan. Betul. Jadi penanganannya ada bagaimana gali sisi baik, sisi positif dari siswa tersebut. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana dia merasa percaya diri untuk bisa yakin sama dengan yang lain. Itu poin utamanya menurut saya. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Tapi ada satu lagi nih Pak,
kurikulum implementasi kurikulum Merdeka itu menekankan bahwa guru itu harus bisa mencapai yang namanya kemampuan HOTS pada anak. Sedangkan di kita sendiri untuk LOTS aja untung-untungan gitu Pak. Nah menurut Bapak, bagaimana cara kita bisa menggali potensi anak sampai ke tingkat HOTS? Apakah kita harus menggunakan metode yang metode pembelajaran yang dikolaborasikan dengan teknologi? Namun pada dasarnya, kalaupun kita menggunakan teknologi atau gadget atau dawai dan yang lainnya, justru malah itu membuat anak merasa terbebani dengan kuota yang ada, Pak. Nah, bagaimana Bapak untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Kita coba samakan persepsi dulu, bahwa HOTS atau High Order Thinking Skills itu bukan bagaimana sesuatu menciptakan atau mengkolaborasi atau menggunakan sesuatu yang modern. Betul. Sehingga ada pembebanan terhadap siswa. Tapi HOTS ini bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam bentuk real, sehingga ada benang merah antara teori dengan praktek dengan aplikasi di dunia nyata. Bagaimana ilmu tersebut diaplikasikan, sehingga ada di sana itu psikomotor kognitifnya berjalan, berpikir. Kemudian ketika di aplikasi itu bagaimana motoriknya juga berjalan, bagaimana pemecahan masalah, bagaimana ketika ada trouble dan seterusnya. Pada saat aplikasi itu semua bisa dilaksanakan. Untuk materi yang mudah sekalipun ketika dipraktikkan, saya ambil sampel yang paling mudah. Contoh begini. Selama ini mungkin sebagian besar berpikir bagaimana aljabar atau matematika itu digunakan. Contoh, buat apa sih kita menghitung volume dari sebuah kubus? Selama itu hanya konsep, maka itu hanya berdasarkan pemahaman. Ketika itu masuk ke HOTS, maka yang terjadi adalah sebenarnya simple. Dia tetap mengajarkan ini, hanya aplikasikan. Contoh di SMK yang harusnya terjadi dan sekarang sedang dikonsep, jurusan otomotif. Maka dia akan mengaplikasikan bentuk tersebut terhadap benda yang ada di otomotif. Hitung berapa luas dari atau volume dari komponen, katakanlah di sini ada blok. Blok tersebut komponen sepeda motor. Sehingga dia tahu, oh luasnya segini, fungsinya untuk apa. Yang lebih sederhana lagi, bagaimana ketika menghitung kubus, tidak usah kita sesuai dengan jurusan, ke kehidupan sehari-hari atau menghitung volume kubus. Ketika Bapak Ibu membangun rumah, itu beli tanah, beli pasir, beli berapa meter kubik. Nah, seorang tukang pun itu harus tahu, dan seorang anak perhitungan meter kubik itu buat apa? Oh ternyata ketika saya bangun rumah nanti tahu saya kebutuhan 1 meter kubik itu segimana. Salah satu aplikasi. Kemudian yang paling mudah juga bagaimana ketika kita butuh air untuk menghitung volume. Jadi HOTS itu sebenarnya dari materi yang didapat saya korelasikan dengan real di lapangan. Ini loh aplikasinya di dunia nyata. Sehingga berpikir mereka akan menjadi suatu hal yang tidak hanya satu sisi, tapi akan menjadi nalar yang secara komprehensif akan nyambung, bahwa ilmu ini didapat, aplikasinya bagaimana di dunia nyata, dan mereka akan berusaha mengaplikasikan prosesnya itu. Mereka akan berpikir dengan sendirinya. Itu yang dinamakan dengan HOTS versinya. Berarti menurut Bapak itu metodenya kita aja guru, pinter-pinternya kita sebagai guru untuk membuat HOTS jadi lebih sederhana gitu ya. Bukan pinter-pinternya guru gitu. Kalau menurut saya seharusnya guru melakukan itu. Karena apa? Apakah HOTS itu harus selalu berhubungan dengan teknologi yang modern? Enggak ya. Karena HOTS itu adalah salah satu cara bagaimana atau siswa itu supaya mencapai tingkat level berpikir yang lebih tinggi. Artinya apa? Dia enggak cuma di teori, tapi bisa aplikasi. Ini loh, aplikasi ini dia akan memiliki beberapa tahap ilmu sehingga bisa teraplikasikan. Tadi konsepnya misalkan bahasa Indonesia buat apa? Ngobrol seperti ini ketika wawancara. Itu adalah HOTS. Bagaimana bersikap, bagaimana ngobrol, itu adalah HOTS. Ketika siswa hanya sekadar pidato di depan, dia tidak tahu konten, bagaimana intonasi, dia hanya berpikir, mengaplikasikan dan membaca. Ini masih LOTS. Tapi ketika HOTS, dia tahu bagaimana berpidato, bagaimana intonasi, bagaimana supaya audiens itu tertarik mendengarkan apa yang kita bicarakan. Itu HOTS. Bedanya dengan LOTS. Jadi simple sebenarnya. Yang penting pemahaman
asumsi kita terhadap hoax, bagaimana sebuah teoretik bisa menjadi teraplikasi. Ketika itu terjadi, maka proses yang terjadi ini bisa menjadikan itu berpikir menjadi lebih level yang tinggi. Itu saya rasa seperti itu, Bu. Baik Bapak. Nah ini Pak, tadi Bapak bilang ini loh, hoax itu seperti ini. Cuman memang pada dasarnya banyak guru yang bilang bahwa hoax itu justru malah tingkatan yang lebih tinggi, yang sulit untuk bisa anak itu menggapai itu gitu kan. Karena pada dasarnya guru hanya terpaku pada hafalan, menyebutkan dan juga memahami. Karena anak selalu berkutat di situ-situ saja. Karena apa alasan guru? Karena mereka merasa bahwa dasar matematikanya saja masih di bawah. Banyak banget numerasi yang mereka miliki masih di bawah. Bahkan literasi pun gitu kan justru di bawah gitu kan, rendah sekali. Nah, ngomong-ngomong literasi nih Pak, menurut Bapak sekolah kita itu memiliki tingkat literasi yang rendah ataukah justru malah bagus untuk literasinya? Apakah perlu dikaitkan dengan teknologi atau bagaimana? Karena pada dasarnya anak enggan sekali untuk mendatangi perpus gitu. Masalah literasi ini memang permasalahan yang menurut saya bukan hanya sekolah kita, tapi secara umum. Kenapa secara umum? Saya mencoba menganalisa, menghubungkan dengan apa yang saya alami di masa lalu dengan sekarang. Satu, perubahan zaman. Dulu sumber belajar itu mau nggak mau kita harus baca. Buku kah, komik kah, atau sumber yang lain. Sekarang kita mendapatkan ilmu segala macam, itu bentuknya bisa video dan sebagainya. Sehingga membaca merupakan suatu hal yang menjadi seolah-olah membosankan. Mereka akan menjadi secara instan melihat video, menjabarkan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Ini memang menjadi PR besar. Namun bagaimana supaya mereka itu tertarik, literasinya semakin baik, menurut saya adalah bagaimana membiasakan. Pertama, tumbuhkan dulu mereka itu membaca sesuatu yang mereka suka. Karena zaman dulu saya masih ingat ketika saya masih kecil, anak-anak datang majalah Bobo, itu kami bertujuh anak-anak itu ke depan jalan untuk menunggu. Termasuk mungkin anak-anak yang lain, satu majalah itu bisa rame-rame. Bahkan bulan puasa kadang-kadang ada yang menyewakan komik, menyewakan buku, dan itu banyak. Pertanyaannya, sekarang buku ada di mana-mana, kenapa tuh kosong? Perpustakaan lengkap, kenapa kosong? Jawabannya adalah ini jadi permasalahan adalah gadget. Gadget media yang memang kalau salah jalan maka akan itu banyak merusak beberapa kebutuhan. Bagaimana kita mengatasinya? Sekali lagi mungkin ini yang harus kita perbaiki dulu. Jadikan jadwal wajib untuk membaca. Itu memang harus diprogramkan. Dan harus pembiasaan ya Pak? Pembiasaan. Jadikan jadwal wajib. Mungkin ini jadi terpikir juga. Mungkin semester depan kita bisa aplikasikan. Bagaimana mereka 1 jam pelajaran apapun wajib membaca. Dan harus datang ke perpustakaan. Setiap guru punya kewajiban minimal dalam 1 minggu 30 menit misalkan mereka ke perpustakaan atau 1 jam. Ini harus kita wajibkan. Sehingga mereka mau tidak mau dipaksa untuk membaca. Dan dari membaca tersebut guru bisa memberikan tugas summary dari apa yang mereka baca, misalkan seperti itu. Ini merupakan hal yang baik diskusi seperti ini, terutama tentang literasi, karena literasi memang permasalahan yang umum, yang menjadi permasalahan utama dan menjadi masalah besar. Ketika literasi ini rendah, kadang-kadang sesuatu yang sudah jelas, contoh pertanyaan soal atau pengumuman yang sudah di-share di grup, mereka tanya kembali, harus pakai baju apa, liburnya atau masuknya jam berapa. Kenapa? Sudah tertera jelas, tapi tidak membaca. Ingin instan. Kenapa masalahnya? Karena tidak membaca. Maka mungkin pembiasaan membaca itu realnya di lapangan. PR besar? Ya, PR besar. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banget atas waktunya. Silakan. Jadi saya benar-benar jelas banget tentang identifikasi masalah yang ada di sekolah kita, terutama literasi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Maaf sekali mengganggu waktunya dan silakan Bapak lanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih Bapak. Lutfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus materinya.